Welcome to my channel, Tim Kabar Online. Kembali di Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari mulia Tenshosatsu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih. Dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Dengan bantuan Mensefu serta Jawa Gunsekanbu, maka saya dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu berada di Sulawesi untuk memberi bantuan kepada usaha peperangan dan persiapan Indonesia Merdeka. Rakyat Indonesia di daerah Kaigun telah insaf seinsaf-insafnya bahwa dua usaha ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana, saya gemblengkan di dalam hati sanubari rakyat bahwa kewajiban kita bukan hanya mencapai Indonesia merdeka selekas mungkin, tetapi memiliki Indonesia merdeka itu buat selama-lamanya. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Karena itu, marilah kita berjuang mati-matian untuk menyusun negara Indonesia yang merdeka, serta dengan perjuangan mati-matian menghancur leburkan pihak sekutu. Dan marilah kita, seluruh rakyat Indonesia di segenap kepulauan Indonesia, about the takeover, the enforced takeover of power by General Suharto in this country. Well, we've been led to believe that you were forced to surrender your power. Crazy. I know. Abroad, some people say that I've been ousted, that I'm not the active president anymore, and that General Suharto has taken over power. That's not true. I'm still in full power. What I gave to General Suharto, the 11th of March, 11 this month, that was just an order to look after the security in Indonesia, that nothing happened which can disturb peace and quiet, which can disturb the security of the revolution, which can disturb the smoothness of government. De eerste maal dat hij zich uitsprak voor de televisie. Verslaggever Oltmans vroeg hem hoe voorkomen kan worden dat de communisten opnieuw toeslaan in Indonesië. Ya, persoalannya adalah memang tergantung kepada bangsa dan rakyat Indonesia sendiri. Memang kita sudah dua kali menghadapi suatu peristiwa yang diputuskan oleh Partai Komunis Indonesia dan sudah barang tentu tidak akan menghendaki keputusan menyetusnya untuk ketiga kalinya. Kita telah tadinya memang kita agak kurang mempunyai kewaspadaan di dalam politik, artinya pengamanan di dalam politik, sehingga kita itu lengah mempercayakan sekali bahwasanya PKI benar-benar akan berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya. Tapi nyatanya tidak demikian. Persoalannya sekarang
adalah kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar supaya PKI tidak akan bisa timbul di Indonesia dan benar-benar yang akan timbullah kekuatan-kekuatan yang mengabdi kepada Pancasila. Pemerintah telah memberikan, di antara lain adalah dalam melewati perbankan, kredit usaha kecil, mulai daripada kredit Bimas, lantas kemudian kredit Canda Gula, sampai akhirnya kredit pedesaan dan juga kredit daripada usaha kecil, ternyata juga tidak sedikit. Kemarin telah diadakan satu penelitian berapa jumlahnya daripada kredit usaha kecil yang disalurkan kepada koperasi dan pengusaha kecil. Ternyata tidak sedikit. Jumlahnya 36 triliun daripada kredit yang disalurkan. Kredit mulai daripada di bawah 25 juta, 25 juta sampai 50 juta, 50 juta sampai 100 juta, 100 juta sampai 250 juta. 36 triliun dari 143,5 triliun kredit yang disalurkan. Ini berarti apa? 25%-nya dari semua kredit telah disalurkan untuk usaha kecil maupun juga untuk koperasi. Jadi kalau ada orang yang menilai bahasanya kurang perhatian dan sebagainya, itu tidak benar. Karena memang angka-angkanya menunjukkan demikian. Tinggal sekarang merupakan tantangan apa? Dan rangka pembangunan jangka panjang yang kedua ialah meningkatkan kualitas manusia, kualitas masyarakat, maka koperasi pun juga harus ditingkatkan kualitasnya. Pengusaha kecil pun juga harus ditingkatkan daripada kualitasnya, melewati pendidikan, peningkatan keterampilan, dan lain sebagainya. Dan jiwa wirausaha harus kita tingkatkan sedemikian rupa sehingga mereka nanti benar-benar akan bisa berkembang menjadi kekuatan di sampingnya pelaku-pelaku ekonomi lainnya, baik swasta negara maupun juga daripada BUMN maupun swasta. Inilah perlu daripada amanat daripada Undang-Undang Dasar 45, usaha bersama dan kekeluargaan mutlak. Daripada semua pelaku ekonomi harus ada kerjasama, kemitraan mutlak kita harus lakukan. Dengan cara demikian kita akan bisa maju keseluruhannya, kerjasama satu sama lain, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, bukan persaingan dalam arti saling mematikan, bersaing untuk saling menghidupinya. Ini yang lain daripada sistem liberal di Barat. Kita memang tidak menganut daripada ekonomi pasar bebas itu sama sekali tidak. Dan kita memang menganut ekonomi pasar yang terkendali. Untuk apa yang mengendalikan apa? Yang mengendalikan adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kenyataan hingga hari ini menunjukkan komite reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan susunan kabinet pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Pengusaha Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar
45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang Dasar 45. Mulai hari ini pula, Kabinet Pembangunan 7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe channel kami. Sampai jumpa.